Di dalam sosiologi terdapat 4 paradigma. Yang pertama, fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata ada di luar individu. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi dua, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas, kasta, dan strata sosial. Institusinya misalnya nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Yang kedua, ada paradigma perilaku sosial. Cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Yang ketiga, definisi sosial. Paradigma definisi sosial ini menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Struktur sosial dan institusi sosial dengan demikian dibentuk oleh interaksi individu. Melalui paradigma ini, tindakan sosial berusaha dipahami untuk dan diinterpretasikan secara subjektif. Yang terakhir ada paradigma terpadu, yaitu paradigma yang menggabungkan ketiga paradigma tadi. Menurut Jodrich mengatakan masalah ini dengan mengajukan konsep paradigma integratif, yaitu menggabungkan subjek matter dari ketiga paradigma tadi yang meliputi semua tingkatan realitas, baik tingkat makro objektif seperti masyarakat, hukum, birokrasi, dan bahasa, tingkat makro subjektif seperti nilai, norma, dan budaya, tingkat mikro objektif seperti perilaku, tindakan, dan interaksi, serta tingkat mikro subjektif seperti persepsi dan keyakinan. Dengan demikian, birokrasi menjadi aspek makro objektif pada paradigma integratif. Nah, pembahasan pada materi ini yaitu tentang birokrasi. Birokrasi adalah berasal dari kata bureau plus crazy dari bahasa Inggris. Diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil ataupun militer. Pada rantai komando ini, setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak profil yang harus dilengkapi dan peneliti siapa menang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan. Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Jabatan administratif yang terorganisasi tersusun secara hierarkis. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Pekerjaan merupakan karir yang terbatas atau pada pokoknya pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.